Jadi pada zaman sekarang ini kan banyak orang yang kurang percaya diri atau kurang percaya diri untuk menyatakan perasaannya kepada seseorang. Dan itu eh apalagi kadang, oh saya kurang pantas dalam segi saya kurang taat ibadah, karir saya ataupun tentang pola pikir saya gitu. Jadi saya kurang pantas dengan ini karena mungkin ada yang oh enggak dia lebih cakep, saya lebih jelek. Oh dia lebih dari keluarga kaya, saya keluarga orang biasa. Kadangnya begitu. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan, menurut Ustadz bagaimana definisi pasangan yang pantas dan yang tepat? Terima kasih. Yang Eja tanyakan tadi, itu tuh pernah dirasakan sama Sayyidina Ali ketika mau melamar Fatimah. Padahal kan kurang keren apa kan Sayyidina Ali kan, kesatrianya sahabat. Tapi yang bikin dia ngerasa nggak yakin adalah kan Fatimah itu emang perfeksi. Anaknya Nabi Muhammad, anaknya Khadijah pula. Laki-laki terbaik, perempuan terbaik kan gitu ya. Jadi kayak udahlah, secara fisiknya pasti Fatimah itu cantik banget, secara otaknya pasti brilian banget, secara hati pasti tulus banget, secara amal pasti soleha banget, pokoknya pasti yang perfectnya lah. Ali ngerasa saya kan bukan anak Nabi, bukan anaknya perempuan kayak Khadijah, saya nggak sekeren Fatimah segala macam walaupun teman main dari kecil dan ternyata diam-diam dari kecil menyimpan cinta dalam diam. Sama tuh, Fatimah juga menyimpan itu. Cuman kan mereka soleh-soleha. Nggak yang caper guling-guling terus pakai apa di TikTok gitu, nggak. Mereka saling menyimpan kehormatan kan. Itu wajar nggak? Wajar. Selama nggak berlebihan. Jadi semua orang ada sisi ngerasa insecure-nya. Saya dulu punya beberapa hal yang insecure. Salah satunya suara. Apalagi kalau lagi nelfon tuh. Ya bu, bapak ini. Ya, dia nggak tahu orang berewokan gini. Orang olahraga saya olahraga ekstrim. Semua olahraga ekstrim saya lakukan kecil, tinggal satu lagi, skydive, loncat dari pesawat. Karena semua elemen udah air, darat, ya, yang ekstrim-ekstrim, surfing, deep dive, nyelam yang dalam gitu, saking dalam sampai narkosis. Narkosis tuh kayak fly tapi halal ya. Fly di bawah kedalaman yang udah dalam gitu. Sampai tiba-tiba penglihatan jadi blur. Terus tiba-tiba kayak fly banget. Aku kok nikmat banget ya. Kenapa aku bahagia ya gitu ya. Udah yang ekstrim-ekstrim. Tinggal satu lagi elemen udara. Kan saya pengen jadi eng. Skydive loncat dari pesawat. Kenapa belum Ustaz? Belum dapat izin dari istri. Kata istri saya, olahraga-olahraga yang lain kamu coba boleh. Kalau gagal paling kamu cedera. Tapi kalau ini gagal pindah alam katanya. Oh ya udahlah gitu. Padahal udah pengen banget. Teman-teman di angkatan udara juga udah ngajakin. Setiap saya naik pesawat komersil, saya duduk di jendela, saya ngeliat keluar. Ini kalau loncat kayaknya seru ya. Karena suka adrenalin kan. Dipanggil bu. Tahu gak sih rasanya orang yang suka adrenalin, olahraganya ekstrim-ekstrim, dipanggil bu. Itu secara emosional tuh lebih berat loh. Kalau di healing saya, kalau di Bandung berkuda. Dan menembak di atas kuda, memanah. Dan nembak ini juga, tapi legal ya, di Polri misalnya. Jadi kayak olahraga-olahraga kayak gitulah. Boxing segala macam, ya semampunya aja. Bukan jago, bukan atlet, tapi emang senang aja gitu. Nah ini artinya dipanggil bu itu insecure banget tuh. Dibandingkan orang yang biasa aja dipanggil bu, udah insecure. Apalagi ini senang yang maskulin-maskulin dibilang, bu gimana gak terpukul mental saya. Tapi akhirnya saya paham. Insecure itu hilang gara-gara ada teman saya, dia ahli akustik mempelajari tentang frekuensi suara. Dia bilang, Ustaz tahu nggak, suara Ustaz itu ada di frekuensi rendah ini, dan itu sifatnya tuh deep. Suara Ustaz itu deep, sehingga kalau Ustaz baca Al-Quran dengan irama yang sedih, Ustaz kalau ngasih tausiah tapi temanya tentang hati, itu tuh masuk. Karena frekuensi suaranya pas secara ilmiah ya, secara saintifik. Oh gitu ya, akhirnya disitulah saya jadi paham. Oh kenapa saya Allah takdirkan segmentasinya anak muda, masalahnya mental, masalahnya perasaan. Karena mungkin Allah takdirkan suaranya suara yang tipe low. Udah gitu, ngaji. Dari kecil kan saya ikut musabaqah.
pernah beberapa kali juara nasional. Itu kenapa? Karena tipe suaranya tuh low. Sehingga ketika saya tampil, jurinya malah nangis. Jurinya ngomong ke saya, tadi kita nangis semuanya. Kenapa nangis? Jelek ya? Enggak, bagus. Saya pikir karena jelek mereka jadi kasihan terus nangis gitu kan. Jadi emang ada tipe-tipe suara. Nah, di situ akhirnya saya ngerasa oke, berarti suara saya adalah anugerah. Saya nggak insecure lagi, walaupun dianggap beda, tapi saya nggak insecure. Kenapa? Anugerah. Ada spesifikasinya tersendiri. Nah, gitu Eja. Cara kita supaya menghilangkan insecure, lihat sisi hikmahnya. Sebetulnya nggak ada di antara kita yang nggak punya potensi dan keistimewaan. Semuanya kita punya. Kenapa kita nggak fokus ke situ aja? Berhenti comparing, mengcompare diri kita dengan orang lain. Ketika kita mengcompare, pasti ada yang kurang. Karena manusia itu masing-masing punya keunikan, kelebihan dan kekurangannya. Jadi fokus dengan kelebihan kita, tapi bukan untuk sombong, untuk syukur, untuk semangat, untuk menggali, itu biar kita lebih pede. Nah, apa makna kepantasan terhadap pasangan? Kita menjadi pantas bagi pasangan itu adalah kalau kita bisa menjadi kebaikan dunia dan akhirat bagi dia. Bukan sekedar kesenangan, tapi kebaikan. Kalau senang doang belum tentu pantas kan? Tapi kalau kita udah bisa siap menjadi kebaikan bagi dia, dunia dan akhirat, insya Allah kita udah pantas. Nah pertanyaannya, udah siap belum jadi kebaikan? Jangan-jangan kita bahkan belum tahu apa itu kebaikan sebagai suami, apa kebaikan sebagai istri, apa kebaikan sebagai ayah, apa kebaikan sebagai ibu. Karena kata Bunda Eli Risman, saya sering bareng dengan beliau, kata beliau, hari ini banyak banget anak muda memahami siap menikah itu artinya siap jadi istri dan siap jadi suami. Padahal harusnya bukan cuma itu, harus siap juga jadi ibu dan jadi ayah, baru disebut siap menikah. Kalau baru siap jadi istri dan suami, belum siap menikah. Harus siap jadi ayah dan ibu juga, baru disebut siap menikah. Berarti banyak ilmu yang harus kita pelajari, supaya kita pantas buat pasangan kita. Sebagai suami, menjadi kebaikan buat istri. Sebagai istri, menjadi kebaikan buat suami. Sebagai ayah dan ibu, menjadi kebaikan buat anak. Itu yang disebut dengan kepantasan. Jadi kebaikan bukan hanya akhirat, tapi juga dunia. Kalau suami kebaikannya adalah menafkahi. Menafkahi bukan tentang angka, tapi tentang tanggung jawab. Menafkahi bukan tentang angka. Jadi standarnya bukan berapa, tapi punya nggak tanggung jawabnya. Karena berapa itu relatif. Ada suami ngasih nafkah ke istri masih minta maaf. Yang maafin aku ya, baru bisa ngasih per bulan cuma 30 juta. 30 juta minta maaf, karena relatif kan. Ada yang baru ngasih 1,5 juta udah merasa paling berjasa di muka bumi. Aku yang kerja, aku yang ngasih makan, aku yang itu, padahal kurang. Itu relatif. Jadi bukan tentang angka, tapi tentang tanggung jawab. Kalau suami ke istri. Kalau istri tentang menyempurnakan hak suami atau membahagiakan kebutuhan-kebutuhan suami. Salah satunya ya kebutuhan biologis, tempat pulang. Karena suami itu butuh tempat pulang. Jangan sampai dia pulang ke rumah itu kayak datang ke kantor. SOP-nya fingerprint. Masuk ke rumah fingerprint dulu baru dibukain pintu. Fingerprintnya apa? Kartu ATM gitu. Kalau setorannya kurang, tidur di teras. Kalau setorannya cukup, maka boleh tidur di kamar dan seterusnya. Kayak di kantor aja tuh. Diperhatikan, dievaluasi performance-nya. Bulan ini performance kamu lagi turun ya gitu. Corporate banget lah rumahnya gitu kan. Dia nggak butuh tempat pulang corporate, dia butuh tempat pulang yang bernama home, al-bait, maskan, rumah. Jadi kita belajar kepantasan itu menjadi kebaikan bagi pasangan kita dunia dan